bersyukur karena napas kehidupan yang Kau sudah berikan. Kami bersuka cita karena setiap pujian kami dan penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau menerimanya, dan biarlah itu menjadi style life dalam hidup kami, dan kami bisa melihat karya-karya-Mu yang nyata atas hidup kami. Dan kami mau membaca firman-Mu, hamba-Mu yang menyampaikannya. Kontrol hatiku dan pikiranku, supaya setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan menyesatkan jemaat-Mu di tempat ini. Dan berikanlah pengertian kepada jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkannya. Mereka diberkati dan pulang dari tempat ini tidak akan sia-sia, karena ada Roh Kudus, penafsir yang paling terhebat yang tidak pernah salah. Dan kami berterima kasih, Roh Kudus itu ada di hidup kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Iya, shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabarnya? Ya, puji Tuhan, pada malam hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Satu ayat saja. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Sudah mendapatkannya, amin? Ya, kita akan baca firman Tuhan ini 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Ya, kita baca 3, 2, 1. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Ya, diberkatilah Bapak Ibu yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Pada malam hari ini kita belajar dalam tema hidup ini adalah kesempatan. Amin. Ya, saya pernah membahas tentang hidup ini kesempatan. Kalau tidak salah kitab yang lain, yang betul Pak Gembala, nggak mungkin nggak kitab yang sama. Ya, kitab yang lain, tapi ini dalam kitab Korintus, hidup ini adalah kesempatan. Kita lihat dari ayat 10c yang saya tandai spidol merah. Mari kita baca 3, 2, 1. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi ada dua hal kesempatan yang saya maksudkan. Kesempatan mau buat yang baik atau kesempatan mau buat yang jahat. Dalam arti ini saya tidak mengajar Bapak Ibu berbuat jahat. Ini tentang kesempatan. Artinya pilihan ada di tangan kita. Amin. Ya, pilihan ada di tangan kita. Suatu saat ada anak muda, Pak Gembala. Waktu itu saya belum Pak Gembala, Om. Betulkah Om, jodoh itu di tangan Tuhan? Jadi saya bilang, jangan salah arti loh tentang jodoh di tangan Tuhan. Karena jodoh waktu dalam perjanjian lama, jodoh harus dijemput dan dipilih. Jadi kau tinggal duduk-duduk saja, Tuhan kasih seperti Adam. Waktu tidur, Hawa dibentuk, diciptakan. Dalam arti sekarang, jodoh itu harus dipilih oleh kita. Dan Tuhan menyertai apa yang pilihan kita. Amin. Ya. Dan dalam kesempatan pun juga demikian. Waktu kita mengambil kesempatan yang baik, Tuhan menyertai. Waktu kita mengambil kesempatan yang jahat, ini tanda tanya. Gak mungkin saya bilang, Pak, Tuhan pasti sertai. Tidak. Tapi nanti ada waktunya kita bisa berubah. Kita bisa melihat perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan buat itu berubah 180 derajat. Oleh karena itu dari ayat 10c yang kita baca, sebelum waktu Tuhan memisahkan kita, lebih baik kita ambil dan jalani kesempatan yang baik itu. Amin. Kesempatan yang membawa peluang untuk kita bisa sukses. Kesempatan yang membawa kita bahagia. Kesempatan yang membawa kita bisa melihat kebenaran
firman Tuhan terjadi atas hidup kita. Kesempatan yang membuat kita bisa belajar dari kesalahan. Kesempatan yang membuat kita belajar memperbaiki setiap kelakuan. Kesempatan dan kesempatan. Sebelum waktu nanti sudah terjadi atas hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ajaran atau iman doktrin Kristen tidak ada mengajarkan waktu kita mati kita masih bisa didoakan orang yang hidup. Seandainya saya berbuat jahat, banyak sekali Bapak Ibu, pokoknya setiap perbuatan jahat saya, setelah saya mati istri saya minta doa sama Bapak Ibu jemaat di tempat ini. Kita doakan Pak Gembala, jangan Pak Gembala, Pak Nando, supaya Pak Nando bisa selamat. Bapak Ibu, Tuhan bilang, ocok diho. Maksudnya, makan kau itu. Karena itu enggak benar. Karena setiap kesempatan itu, selagi kita masih hidup di dunia. Amin. Ya. Karena waktu kesempatan itu Tuhan berikan. Berarti sekarang ini, kesempatan yang kita pilih, itu menentukan untuk ke depan. Kesempatan yang kita tentukan hari ini itu akan berbuah ke depan. Mungkin bukan untuk kita, tapi untuk generasi kita. Bapak Ibu yang terkasih, dari kitab Korintus ini kita belajar, udah lewat. Kita belajar dari Matius pasal 25 ayat 32, bukan Matias. Matius pasal 25 ayat 32. Tentang pengadilan yang kita baca dari ayat 10 dari kitab Korintus. Tuhan tidak mengadili gereja-gereja tertentu. Tuhan tidak mengadili hanya gereja HKBP. Tuhan tidak mengadili hanya gereja GKI. Tuhan mengadili semua bangsa. Berarti yang mata sipit, yang mata besar, kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus, Tuhan adili. Amin. Tuhan tidak adili bencong-bencong, karena gak ada Tuhan ciptakan bencong. Tuhan tidak adili jantan. Hanya Bapak Ibu, Tuhan belum kasih karunia saya melayani jantan dan bencong. Karena sampai sekarang saya belum temukan pelayanan seperti itu. Tapi ada hamba Tuhan mau terjun ke pelayanan itu, puji Tuhan. Ada orang-orang yang Tuhan pakai. Amin Bapak Ibu. Ya. Saya terkejut waktu itu, ada seorang pelayan Tuhan. Bodi bagus, suara bagus, tampang bagus, kalah jauh dengan saya. Waktu menyembah Tuhan saya nggak menyangka kita menyembah Tuhan laki-laki yang sejati luar biasa. Amin. Kalau dia banyak kali kelok-keloknya. Dan waktu di kamar, semuanya serba pink. Ada pula baju tidurnya pink. Makanya saya bilang, aduh, coba kasih tampangmu itu sama aku. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, diberkatilah kita laki-laki yang normal, walaupun tampang biasa, tapi iman jangan biasa. Amin. Ya. Itu intermezzo saja. Bapak Ibu, kesempatan untuk apa? Kesempatan yang pertama, mari kita baca 3, 2, 1. Kesempatan untuk tidak takut menjalani hidup dan berani meminta yang besar seturut kehendak Dia. Mari kita baca 1 Yohanes 15 ayat 13 dan 14, 3, 2, 1. Semua itu kutuliskan supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Oke, cukup. Jadi Bapak Ibu, kesempatan untuk tidak takut menjalani hidup, artinya Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang menjadi hal-hal yang kita butuhkan untuk hidup ini dan untuk hidup yang kekal. Dan untuk menjalani hidup ini, pertama kita tidak takut dulu. Kalau seandainya kita takut, saya pernah temukan ada seorang pemuda takut keluar rumah. Badan padahal sedikit lumayan. Karena dia trauma. Waktu itu dia mengalami satu insiden dan satu problem yang membuat dia trauma.
Dia tidak mau keluar rumah. Jadi selama dalam 10-11 tahun itu baru bisa diobati. Dan selama 10-11 tahun usia sudah tua, semakin berlanjut maksud saya, belum mau menemukan teman hidup karena takut mau menikah sama perempuan. Bayangkan Bapak Ibu, ada yang takut mau menikah sama perempuan. Dan mudah-mudahan di sini tidak ada perempuan yang takut menikah sama laki-laki. Amin. Karena kalau sudah takut, sudah beda cerita. Dan inilah keberanian percaya kita kepada Tuhan, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berani meminta yang besar seturut kehendak Tuhan. Bapak Ibu, yang besar itu yang ada di dalam hidup kita, itu tergantung. Amin. Ya. Ada yang besar dalam pergumulan dia mendapatkan teman hidup. Bagi dia besar sekali itu pergumulannya. Ada yang besar karena keluarga dan lain sebagainya. Ada yang besar karena pekerjaan. Dan ada yang besar dalam hal-hal apapun itu. Karena beda-beda nilai ukur kita. Amin. Sorry. Ya, cek 1, 2. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, jadi waktu kita meminta yang besar seturut kehendak Tuhan, kita tahu bahwa kita mau dipakai Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib. Itulah tentang iman kekristenan. Bapak Ibu yang di dalam nama Tuhan Yesus, saya waktu merenungkan firman Tuhan di tempat duduk Heri siang itu, saya entah mengapa rindu bapak-bapak dan ibu-ibu meminta kepada Tuhan supaya orang-orang yang diperkenankan Pak Leopard bisa cari investor baru. Kalaupun tidak berkenan dan Tuhan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan memberkati bapak-bapak yang bekerja nanti di luar sana. Tuhan berkati, amin. Karena saya tidak tahu apa rancangan Tuhan dan apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam perusahaan ini. Apakah ini sebagai ujian atau sebagai satu tantangan untuk kita semakin dekat dan berpegang teguh kepada Tuhan, atau ini sebagai teguran supaya kita semakin sadar kalau Tuhan yang memiliki seluruh kawasan PT Erna ini. Amin Bapak Ibu. Ya. Saya bukan marah, minta maaf. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, waktu kita mau meminta sama Tuhan hal yang demikian, ini menurut kita mungkin besar, tapi menurut Tuhan kecil. Dalam hal itu Tuhan bilang, dalam hal kecil aja kalian gak mau setia, saya seperti ditegur. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu kita meminta yang besar kepada Tuhan, Tuhan juga akan mau melihat kita sampai mana kamu bisa setia mengikuti apa yang kurencanakan. Bapak Ibu yang terkasih, belajar dari kita Paulus. Paulus bukan orang yang hebat dulunya. Dulunya hebat di pandang dunia, tapi di mata Tuhan ini orang yang biasa. Tapi Tuhan pakai menjadi rasul yang luar biasa. Dia menyadari dalam hidupnya bahwa dia adalah rasul yang paling berdosa di antara para rasul lainnya. Orang-orang pilihan Tuhan yang paling berdosa di antara pilihan-pilihan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saya pernah bertanya sama seorang jemaat, "Pak, yakin pasti masuk surga?" "Yakin dong," katanya. "Apa yang membuatmu yakin?" Itu dia. Karena surat Ustaz pasti pikiran dia, Pak Gembala ini pasti banyak lagi pertanyaan.
Lebih baik aku diam. Ya. Bapak Ibu, mungkin hal ini sepele, tapi ini urusan yang besar. Amin. Ya. Karena suatu saat kita nanti mau di mana tempatnya, itu pilihan kesempatan itu ada sekarang di tempat ini. Banyak orang bilang, oh ngapain, nanti tunggu akhir-akhir hidup. Ya kalau Tuhan kasih kesempatan, kalau nggak salah ada ayatnya saya kutip. Oh iya. Mari kita baca Roma 10 ayat 11. Karena barang siapa, amin. Iya. Karena kalau kita orang percaya tidak akan dipermalukan Tuhan, amin. Iya. Kenapa tidak dipermalukan Tuhan, Bapak Ibu? Kita perlu mencatat bahwa mereka yang percaya meminta sama Tuhan, mereka Tuhan dengar, dan mereka diizinkan Tuhan melewati setiap problem-problem yang ada. Mereka tidak dipermalukan Tuhan. Dan demikian juga orang percaya di tempat ini. Waktu mengalami problem, mereka tidak dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan senantiasa akan menyertai kehidupan kita bersama dengan keluarga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam Pengkhotbah 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, rahasia. Kalau bahasa mereka Pak Robi di Makassar itu secret. Itu tersembunyi, rahasia. Apakah itu baik atau jahat, itu suka-suka bos di atas. Makanya Bapak Ibu, selagi Tuhan kasih kesempatan, Tuhan nanti bawa ke pengadilan. Contoh seperti ini. Kambing di sebelah kiri, domba sebelah kanan. Jadi siapa yang domba, Tuhan taruh sebelah kanan. Kanan dalam arti itu lambang orang yang dikasih penghormatan, lambang orang yang dikasih penghargaan yang Tuhan berkenan. Lambang kiri kambing. Nah, ini kambing ini kita tahu saja. Gembalanya saja pun diserodok. Itu kambing. Domba tidak. Domba polos ditempatkan Tuhan di serigala. Saya tidak tahu di sini mudah-mudahan tidak ada serigala. Amin. Ya. Ditempatkan Tuhan ada serigala. Domba itu hanya bisa bergantung kepada gembalanya. Karena gembala yang baik akan memberikan kekuatan kepada domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu itu ada seorang penginjil dari Papua. Dia bilang kepada kami waktu kami lagi ada di Anjungan, Om Nando, kalau di Papua, jangan kau bilang sama mereka domba-domba. Karena mereka tidak suka domba. Jadi apa Pak? Babi-babi. Iya. Bapak Ibu lihat di Papua, babi itu digendong kok. Ada babi dikasih susu. Tapi bukan susu ASI, ini susu memang. Kita mau kasih susu, rugi Pak Gembala. Babi itu. Ya. Jadi waktu dibilang tentang babi-babi, orang-orang Papua paling senang karena di sana babi mahal. Amin. Ya, satu ekor itu bisa sampai belasan 20 juta. Domba, mereka nggak biasa. Babi biasa. Tapi di dalam tempat saya ini ilustrasi saja. Saya bawa tentang ke pengadilan. Pengadilan Tuhan, orang yang percaya dia bukan diadili, tapi dia mendapatkan tahta mahkota selama hidup di dunia. Mungkin engkau mengalami banyak penderitaan, cobaan Bapak Ibu. Bergumul dengan pasanganmu, supaya pasanganmu berubah. Engkau dikasih mahkota kesabaran, engkau dikasih mahkota kekuatan, engkau dikasih mahkota yang setia. Amin. Enggak kok kita berdoa sama Tuhan, Tuhan bisa enggak ganti nih pasanganku. Malaikat di samping bilang, makan itu ganti katanya. Teruskan, lanjutkan. Mahkota selanjutnya lagi, kita dikasih tentang pelayanan. Bapak Ibu melayani di tempat ini atau dimanapun di kampung.
engkau begitu setia melayani tidak digaji oleh gembala, oleh pengurus lainnya. Tuhan kasih upah dari sorga. Itulah versi orang percaya. Tapi versi yang tidak percaya langsung simpang jalan tol neraka tanpa ada lagi hak pengacara. Tuhan kalau di sorga menjadi pengacara bagi kita. Amin. Dia bilang, ini anakku yang sudah kutebus di Golgota. Dia ada di sana. Ini kambing-kambing ini, makanya dulu dengar khotbah. Amin Bapak Ibu. Ada satu daerah yang saya pernah lewati dan saya pernah singgah pelayanan. Kalau mereka dengarkan khotbah, mereka seperti kayak, tapi coba ada orang yang kerasukan. Itu paling sangat mereka dengari. Setelah itu ujung-ujungnya apa? Minta nomor togel. Aduh, saya bilang, ini belum bertobat. Saya renungkan kembali, kalau kita pikir akal sehat, setan dalam sistem mereka tidak ada itu togel-togel. Cuma setan ini pandai. Setan ini bilang, ambil sekian jangan. Setelah dapat, makin ketagihan. Luar biasa dia, kok udah kerasukan, Tapi kalau dibilang gembala, Pak, apa nomor kita besok? Oh, Pak Gembala pun kasih ayat firman. Akhirnya dia langsung tertunduk, dia bilang, dikhotbahi terus. Bapak Ibu yang terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, kesempatan itu apa? Kesempatan untuk pekerjaan yang berharga dan berarti. Mari kita baca 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pekerjaan Bapak Ibu mungkin ada yang menentang. Rasul Paulus pun mengalami hal yang demikian. Rasul Paulus, kalau dia pikir secara manusia, lebih baik aku mundur saja. Tapi dia percaya apapun penentang yang ditemukan, karena dia sudah dijamah dan disentuh Tuhan, kesempatan yang sudah dia buat komitmen beberapa waktu yang lalu, membuat dia semakin kuat dan teguh apapun tantangan itu. Apapun tantangan yang akan dia temukan. Oleh karena itu orang yang suka dengan pekerjaan yang berharga dan berarti, pasti ada tantangannya. Karena dibilang berharga. Amin. Ya. Karena dia bilang berarti. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau di dalam setiap perjalanan Paulus, banyak yang menolak dia. Paulus dulu orang yang tidak benar di hadapan para rasul. Kerjanya suka bunuh. Salah satu yang dibunuhnya Stefanus, bukan Pak Erik. Stefanus baik-baik pelayanan. Waktu dia lihat ini orang pengikut Tuhan, rajam sampai mampus. Stefanus luar biasa. Stefanus bilang, doanya itu yang luar biasa. Dia berdoa sama Tuhan, dan Tuhan menampakkan wujudnya. Makanya arti Stefanus, kemuliaan atau cahaya dari sorga menyinari hidupnya. Banyak penentang. Dan Rasul Paulus kalau ingat nama Stefanus, mungkin dalam hatinya, ini orang yang paling disayang Tuhan yang pernah kubunuh. Tapi Tuhan sangat kasih kepada yang bernama Paulus. Makanya dari Saulus berubah menjadi Paulus. Waktu Tuhan pakai Paulus, Tuhan kasih lagi banyak tantangan yang dia temukan. Jadi Bapak Ibu, orang percaya itu banyak tantangannya. Amin. Kayak ini agak pelan ini. Amin. Amin. Ya, itu iman doktrin yang benar. Amin Bapak Ibu. Iya. Kalau dibilang yang benar, kalau gitu gak usah jadi orang percaya Pak. Tapi betul Bapak Ibu. Orang percaya banyak tantangannya. Tapi orang percaya disertai Tuhan melewati tantangannya. Amin.
Ya. Nggak perlu pakai jimat-jimat, Pak. Nggak perlu pakai pendekik-pendekik. Apalagi orang-orang yang punya jabatan. Ada kepentingan khususnya itu. Setelah dia selesai dengan kepentingan khususnya, dilupakannya kita. Oh, kita benarkan atau kapan? Tidak akan dibaca di pesan kita. Tapi Tuhan, waktu kita telepon dia, bos, si bapak ini mencaciku, menghina aku di sosmed. Balas ya Tuhan. Tuhan menggerakkan jempol kita. God bless you. Terima kasih. Wih, luar biasa bukan? Ya, coba kita nggak digerakkan Tuhan. Keluar kata-kata kan bilang, tadi anjing kurang ajar kau. Pasti itu yang akan terjadi. Tapi sebagai orang anak Tuhan, dia akan bilang, God bless you. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kesempatan yang berharga dan berarti, apa yang Paulus kejar di Efesus sampai hari Pentakosta? Yang pertama yaitu roh hikmat. Efesus pasal 1 ayat 17. Tuhan kasih roh hikmat kepada jemaat di sana dan Paulus. Yang kedua, tentang iman yang benar kepada Tuhan. Tentang iman yang benar kepada Tuhan. Itu bukan iman tentang sembuh-sembuh, tapi iman yang dimana kita bisa melewati setiap hal-hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan. Kita tidak salahkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Banyak orang-orang percaya yang karena ada problem yang terjadi, banyak yang meninggalkan Tuhan. Itu pelayan Tuhan saya temukan. Tapi itu jalan cerita hidupnya. Saya tidak bisa bilang dia, kayaknya kau salah panggilan. Saya tidak bisa judge dia. Saya tidak bisa bilang, makanya kau belum beres. Saya tidak bisa bilang. Saya hanya bisa bilang, berarti Tuhan tahu apa yang dia perlukan sekarang. Yang kedua, yang Paulus kejar di Efesus, mata hati terang. Yang keempat, pengharapan sama Tuhan. Dan yang kelima, kuasa yang hebat datangnya dari orang percaya. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi orang yang hebat, roh di dalam dia lebih besar. Amin. Jadi roh yang di dalam orang percaya, mana lebih besar kuasanya? Kuasa si Panglima J, saya pakai Panglima J. Nanti kan waktu saya posting di YouTube, saya nggak dituntut. Panglima J dengan kita lebih besar kuasa kita. Amin. Biar dia banyak ante-ante yang di belakang dia, kita hanya satu saja roh yang ada Tuhan kasih lebih besar. Makanya orang percaya tidak mempan diguna-guna atau disantet. Amin. Ya, ada jemaat kita yang sudah keluar dari sini, Pak Gembala, padahal dia rajin ke gereja, rajin baca Alkitab. Kenapa dia bisa dibuat orang sakit lewat guna-guna? Saya nggak bisa jawab dengan secara gamblang, saya hanya bisa bilang, berarti dia belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia hanya bisa sungguh-sungguh di hadapan kita. Saya bisa saja Bapak Ibu, Pak Erik, haleluya, apa kabar Pak Erik, shalom. Saya rohani sekali. Pak Erik, apa kabar, sukacita Tuhan ada di hatimu? Amin, amin. Padahal di belakang Pak Erik saya bilang, Pak Erik itu kurang ajar loh. Serius. Dan saya juga omongi, Pak Bro, haleluya, shalom alaikum Pak Bro. Saya bilang dengan hal-hal yang baik. Tapi yang terjadi, saya hancurkan Pak Ugro di belakang. Dan orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, gak takut dengan kuasa kegelapan. Amin. Ya. Jadi kalau ada jolu, setan, atau apapun itu, kita yang kabur atau dia yang kabur. Nah, ini ibu-ibu, ini mentalnya harus diuji. Amin ibu-ibu. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesempatan untuk apa? Bertobat dan mengenal kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, bertobat ini saya ambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 25.
kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Bertobat harus ada di jalan kebenaran. Karena bertobat kalau tidak hidup di jalan kebenaran, ini bertomat. Bertomat kumat lagi. 2 Timotius pasal 2 ayat 5. Dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan. Nah, ini dia. Bapak Ibu, saya renungkan kembali. Sangat mengajar saya lebih banyak hal lagi. Saya bukan karunia pengembalaan. Kadang saya harus dilatih kesabaran. Dan saya nggak bisa tunjukkan sama Bapak Ibu. Langsung Bapak sini, kenapa sih nggak mau? Bapak Ibu bilang, Pak Gembala ini kayaknya stres. Salah pilih jodoh Bu Gembala. Tapi saya bawa dan saya mau doakan Tuhan supaya aku sabar, supaya aku kuat, supaya aku berhikmat ngomong sama Bapak ini. Itu dia. Dan waktu karunia pengembalaan itu nggak ada sama aku, minta sama dia, belajar sama Bu Gembala sebagai senior dalam pengembalaan. Karena saya tidak pernah lebih banyak melayani di gereja. Saya lebih suka pelayanan ke sana satu, ke sana. Yang disebut gereja apa? Gereja keliling-keliling. Lebih enak. Karena kalau gereja menetap harus sabar dengan pergumulan ibu-ibu masing-masing. Amin. Ya. Dengan beberapa puluh jemaat yang masih bertahan. Berarti berapa puluh juga problem yang harus ditanggung oleh gembala dan saudara seiman. Amin. Ya. Kalau kita mau bertobat dan kita mau hidup dalam kebenaran, apa hal yang menarik tentang pertobatan? Dosa kita dihapuskan dari Kisah Rasul 3 ayat 19. Yang kedua, malaikat Tuhan di sorga menyala bosku. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau buat malaikat Tuhan bersukacita di sorga, bertobat. Jadi pesta di surga itu gampang. Gak hanya beli, makan, minum daging babi, daging RW, daging apa. Enggak. Itu versi kita. Versi surga. Waktu ada orang bertobat, malaikat di surga bersuka cita. Kalau kita gambarkan sekarang ini, haleluya, haleluya, Bapak Syiah bertobat. Senang mereka. Amin. Iya. Yang ketiga, hidup yang kekal. Itu yang kita dapatkan dari pertobatan. Yang keempat, tidak dihakimi di tahta pengadilan Allah. Seandainya Tuhan izinkan kita nanti 20-30 tahun mati Bapak Ibu, kita bisa bertemu, mungkin entahkah ingat kita atau tidak. Karena pikiran jasmani kita mungkin tak Tuhan hilangkan, atau Tuhan kasih ingat kembali. Nanti kalau ketemu dengan bapak-bapak di tempat ini, contohnya Fernando saat Taruhan Sina Baliba, engkau berada di sana. Wih, luar biasa. Amin. Iya. Dan waktu Tuhan panggil lagi, Robi, Musa, engkau ada di sana. Bukankah kita bersuka cita Bapak Ibu? Oh, ini kan dulu yang di Erna ketemu. Saya waktu itu mati di Sumatera. Ketemunya di sini. Dan ditempatkan di sana kembali. Bukankah itu bahagia sekali? Seandainya waktu ada saudara kita, si C, si D, si Z, kalian di sana. Di situ kita bilang, sayang ya, dulu kenapa dia nggak mau ambil kesempatan itu? Amin Bapak Ibu. Ya, itu kasih tanda itu. Oke, kesimpulannya. Yang pertama, Matius 10 ayat 28. Mari kita baca 3:21. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi
di luar kehendak Bapa kita. Luar biasa firman Tuhan ini. Karena kita tidak takut menjalani hidup yang Tuhan berikan. Yang kedua, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang mengakui Tuhan di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Amin Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali kalau kita mengakui itu suamiku. Suami kita senang. Waktu di depan kawan-kawan alumni kita, itu siapamu? Itu Bas supir Grab. Ojek, tetanggaku itu. Dan suaminya kau nih pakai. Mudah-mudahan di sini tidak ada, amin. Ya, jangan malu Pak menunjukkan dulu pasangan kita. Dulu mungkin masih bagus, dulu masih keren. 3 tahun sudah berubah. Ada ilmu psikologi, saya tahu ada anak jemaat Tuhan yang mau sekolah psikologi. Jadi dalam 3 tahun orang yang sudah menikah banyak perubahan. Entahkah dia gemuk atau dia hitam atau dia keriting atau dia apa bagaimana. Jadi katanya setiap 3 tahun dalam versi psikologi banyak rumah tangga nggak tahan. Sehingga mereka ingin ganti. Wih, seandainya bapak-bapak yang di sini yang sudah puluhan tahun menikah. Contohnya Pak Iren, sudah belasan tahun saya ikut anaknya si Iren. Berarti 17 atau 18. Berarti Pak Iren harus sudah 6 kali ganti pasangan. Itu psikologi menemukan pasangan-pasangan yang sekarang ini. Oke, saya renungkan, mudah-mudahan di sini tidak ada ilmu psikologi yang sesat. Amin. Ya, karena kita psikologinya mau langsung, jele, ganteng, skincare, skunkar, tetap dia masih menjadi idamanku. Ya Bapak Ibu. Ya. Itu ilmu psikologi. Saya rindu dan sekarang mau belajar supaya tidak banyak ilmu-ilmu psikologi yang sesat yang merusak gereja. Yang ketiga, Matius 5 ayat 6. Mari kita baca 3, 2, 1. Berbahagialah saya kalau renungkan kata dipuaskan ini seperti saya ilustrasikan, saya makan kenyang, woi senang, dan saya suka cita, dan saya dibuat sehat, saya dibuat kuat, dan saya dibuat lebih gemuk. Dalam konsep gemuk perjanjian baru itu bukan gemuk yang saya sekarang ini bukan, tapi gemuk dalam arti dia sejahtera. Jadi berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, karena mereka akan dikenyangkan, karena mereka akan dibuat Tuhan sehat, karena mereka akan dibuat sejahtera. Amin. Itu kata dipuaskan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kalau hidup ini adalah kesempatan 3 hal yang kami mau lakukan, kami tidak takut menjalani hidup ini. Dan kami mau meminta hal-hal yang besar seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya, kami mau bertobat dan hidup di dalam kebenaran-Mu sebagai poin yang ketiga. Dan biarlah itu menjadi bagian kami, dan kami akan dipuaskan Tuhan dengan cara Tuhan. Walaupun secara dunia sebelum kami lihat, tapi biarlah secara rohani dan iman itu nyata kami alami. Haleluya. Amin. Silakan kepada yang membawa pengumuman waktu dan tempat. Silakan. So, masih semangat ya.